Abang Islam Kristen, Kristen ya. Kristen. Ah, ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau disampaikan, silakan. Saya dengar dulu. Aku mau tanya. Mau nanya, silakan. Islam mengklaim adalah agama yang menyempurnakan. Sudah? Terus? Oke. Kalaulah agama Islam itu menyempurnakan, tahu nggak arti sempurna? Terus narasi Anda selesaikan, saya dengar dulu biar saya paham konteksnya. Arti sempurna itu tidak ada yang bisa lagi diotak-atik atau diklaim tidak benar, kan gitu. Terus? Nah, kalaulah dibilang agama Islam itu sempurna, kenapa para ulama atau yang lain berbeda-beda pendapat? Terkadang yang satu istilahnya dibilang, aku dengar kadang ada yang mengharamkan musik, ada yang enggak. Ada yang mengharamkan ini, ada yang enggak. Ada yang ya kurang lebih begitu, satu contoh. Yang kedua, arti sempurna di dalam suami istri. Sudah? Benar. Kalaulah manusia pertama itu ada Adam. Terus? Perempuan itu Hawa. Adam dibuat dari debu tanah dan perempuan itu tulang rusuk. Tulang rusuk itu diambil satu. Terus? Kenapalah di agama Islam boleh menikah dengan satu, dua, atau tiga? Kalaulah dia menikah kedua, ketiga, keempat, itu tulang rusuk siapa? Baik. Coba dijawab. Baik, saya jawab dulu tentang masalah tulang rusuk ya, Bang. Tulang rusuk manusia bukan cuma satu saja, ya banyak gitu ya. Islam datang untuk membatasi berapa seorang laki-laki itu boleh menikah. Itu Islam datang, makanya Islam itu menyempurnakan syariat terdahulu. Di zaman dahulu, zaman Nabi Musa, zaman Daud, zaman Salomo, nggak ada batasan laki-laki menikah mau berapapun terhadap wanita. Mau dia 1000, mau 700, yang penting dia mampu, dia kuat kayak gitu, pakai kuku bima kata opung kan kayak gitu ya. Nah, boleh laki-laki menikah berapapun gitu. Bahkan Yesus tidak melarang berpoligami. Nah, kayak gitu. Makanya Islam datang menyempurnakannya, membatasi seorang laki-laki bahwa laki-laki itu boleh menikah dengan perempuannya maksimal 4, tapi jika dia tidak mampu menikah satu saja. Hanya di dalam agama Islam perintah menikah satu saja. Quran surah An-Nisa ayat 3. Ya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatsa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu kagak mampu menikah satu saja. Tuh. Jadi dibatasi, Islam datang seorang laki-laki harus paling maksimal 4, kagak boleh lebih. Kagak ada seperti nabi-nabi terdahulu sampai 700, nggak bisa. Jadi Islam datang menyempurnakan syariat dari sisi perempuan dan laki-laki. Ya, bukan masalah tulang rusuk, bukan. Ya, tulang rusuk manusia itu bukan satu saja gitu ya. Berkaitan tentang masalah kesempurnaan. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Jadi yang dimaksud kesempurnaan itu Indonesianya aja, karena ya, saya akan terjemahkan, Bang. Saya akan terjemahkan. Saya pasti ngambil dalil dari saya itu bukan bahasa Indonesia, tapi Al-Qur'an saya itu bahasa Arab. Nanti saya terjemahkan gitu ya. Tolong sabar gitu. Di situ dikatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ya, jadi teks originalnya dulu biar muslimnya juga paham dan mereka belajar dari teks aslinya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Terus telah aku cukupkan nikmatku untukmu, ya, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Jadi yang dimaksud sempurna kata Anda tidak dapat diubah-ubah. Terbukti dari Al-Quran sendiri. Tidak ada yang dapat mengubah Al-Quran sampai hari ini. Itu salah satu kesempurnaan dari Islam. Tapi kalau ini berkaitan, bentar Bang, dengarkan dulu. Tapi kalau berkaitan perbedaan dari pendapat ulama itulah kesempurnaan dari Islam.
Coba ulama kagak ada berbeda pendapat. Ya, orang kagak bisa pilih jadinya mau ikut pendapat yang mana. Kalau ada pilihannya, maka orang bisa mengikuti pendapat ulama A haram, pendapat ulama B halal. Ya, silakan memilih yang mana yang Anda yakini sesuai dalilnya, silakan Anda ikuti. Itulah kesempurnaannya. Dalilnya jelas, ada perbedaan pendapat sebagai rahmat, itulah kesempurnaan. Coba di dalam kekristenan, ya, di dalam kekristenan tidak boleh bercerai. Mana solusinya? Kalau orangnya mandul, nggak ada kesempurnaan, kan kayak gitu. Karena nggak ada solusinya. Makanya kesempurnaan itu salah satunya adalah dari perbedaan pendapat para ulama sebagai rahmat untuk seluruh muslim. Tinggal mengikuti yang mana ada pilihannya. Jadi kayak gitu, ya. Nah tuh, dah. Buka dulu bang mic-nya. Mik, arti dari sempurna tidak ada yang bisa mengartikan kemana-mana. Artinya 1 tambah 1 2 sama dengan 2. Betul, Tidak betul. boleh itu mau dibawa kemanapun itu artinya sempurna. Betul. 1 tambah 1 2. Tidak boleh dijadikan begini, jadikan begini, tidak ada. 1 tambah 1 2 yaitu 2. Jadi tidak Baik. ada yang boleh mengklaim yang lain-lain lagi. Itu arti sempurna. Baik, Paham? bang, saya tanggapi sedikit dulu. Tanggapi sedikit tentang masalah itu. Ya, betul kata abang itu, saya sepakat. Karena ada di ajaran sebelumnya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1 katanya. Abang sepakat, saya sepakat. 1 tambah 1 2. Ya, itu saya sepakat. Ya, ada ajaran yang mengatakan 1 tambah 1 tambah 1 katanya 1. Oke. Tuh ya. Oke, silakan. Kalau kita tidak ada klaim sempurna tapi tidak sempurna gitu loh. Kalau kalian itu kan mengklaim sempurna tapi tak sempurna. Soalnya yang satu bilang begini, yang satu bilang begitu, yang satu bilang di sana, yang satu bilang di sini. Berarti tidak sempurna ajaran itu kan gitu. Umpama begini, arti sempurna kita awal dari dasar. Dari pertama-tama nabi-nabi punya istri 100, 1000, sejuta atau berapa asal mampu kan begitu ya. Itu kan salah kan gitu. Kata siapa salah? Begini, dengar dulu, itu udah jelas salah. Nggak ada Nabi Salomo atau Daud menikah 700 istrinya sampai 1000, nggak salah dia itu, nggak salah. Benar. Karena nggak ada syariat yang mengatur. Dari mana Nabi Salomo, Nabi Daud salah? Itu udah salah. Dasarnya apa bilang? Apa dasarnya? Ada larangannya gitu? Makanya dengar saya bilang, manusia pertama diciptakan dari debu tanah. Ada. Terus diambil satu tulang rusuk Hawa Adam untuk menciptakan Hawa. Itu kan satu tulang rusuk. Jadi kalau punya punya istri 2, 3, 4 itu tulang rusuk siapa? Yang diambil cuma satu tulang rusuk. Berarti mencuri dong. Tapi seumpama Islam mengatakan yang penting nggak boleh punya istri 2, 3, 4, hanya satu, karena itu artinya kesempurnaan, tidak boleh ada yang menyangkal lagi. Sudah. Itu arti sempurna. Baik. Jadi kalau 2, 3, 4 itu tulang rusuk siapa yang menjadi Baik, istrinya? Bang. Kalau gitu saya mau tanya dulu ya. Ya. Bang, ini kitab keluarga Yesus. Yesus punya istri 3. Ya. Nih. Yesus di dalam buku ini punya istri 3, ya. Apakah Yesus tidak sempurna? Itu kan di kepercayaan kamu. Kami tidak pernah Bukan. Ini kitab dari Kristen. Penelitinya juga Kristen. Itu entah itu dari Kristen atau dari siapa, yang jelas kita sebagai di negara Indonesia mengakui LAI. Sudah. Iya, saya paham. Ya, ketika ada di dalam Kristen berbeda pendapat terus mengatakan Yesus berpoligami istrinya 3, apakah Yesus tidak sempurna bagi Kristen itu sendiri? Kalau Yesus, kesempurnaan Yesus yang kita tahu seperti kamu klaim itu istri Yesus 3, itu kita tidak percaya. Iya, berarti Bang argumen Anda salah udah tentang Nabi Adam gitu. Sedangkan istri Yesus aja 3. Ya, aduh. Bang, katanya sempurna itu harus istrinya 1 sesuai tulang rusuk. Ketika saya tunjukkan di dalam buku ini ada perbedaan pendapat dari Kristen, Yesus punya istri 3, Anda macet. Aduh, gimana Bang? Jangan standar ganda. Kami tidak percaya yang punya istri 1
Itu aja dia tidak ada. Aduh. Kalau Yesus tidak punya istri juga menyalahi kodrat dari Nabi Adam. Bukan. Katanya Nabi Adam di awal diambil dari rusuk Hawa diciptakan. Kenapa Yesus kagak beristri? Menyalahi kodrat pula itu. Kamu tahu, aku kasih tahu kamu. Kamu dengan Yesus itu berbeda. Memang Yesus itu jadi manusia, tapi jangan samakan dirimu dengan dia. Kalau kamu terjadi manusianya karena bapak dan ibumu menikah dan berhubungan suami istri. Jadi kamu harus paham membedakan Yesus dengan dirimu sebagai manusia. Paham? Sama Yesus dengan saya, Bang. Beda. Kamu dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Kalau Yesus itu tidak ada hasil dari perkawinan laki-laki dan perempuan. Bentar. Kamu Yesus tahu punya mata nggak? Saya punya mata. Sama perbedaan itu mau sekarang gini, kalau kamu mengklaim kamu sama, pernahkah kamu menyembuhkan manusia? Pernahkah Pernah. kamu jalan di atas air? Gini, saya pernah mendoakan orang dan orang tersebut sembuh. Pernah. Pernah berjalan di atas air? Pernah. Gini, kalau saya berjalan di atas air itu namanya karomah. Enggak. Istilahnya kau menyamakan itu berbeda biar kamu tahu. Baik. Kalau begitu, kalau abang membandingnya kayak gitu, baik. Kalau abang membandingnya dengan saya seperti itu, pernahkah kamu berjalan di atas air? Baik, saya bilang tidak pernah. Baik, saya berikan perbandingan yang sama karena sama-sama manusia. Bang, saya punya istri, ya. Terus ya dari seluruh tubuh saya termasuk alat kelamin aja kepakai gitu. Alat kelamin Yesus buat apa? Itu bedanya kamu dengan manusia. Lebih hebat saya gitu berarti. Yesus bisa jalan di air, ya saya nggak bisa. Tapi Yesus kagak kepakai kelaminnya, saya kepakai gitu. Dengar. Kenapa kelaminmu terpakai? Karena kamu terlahir dari barang itu. Kalau Yesus bukan terlahir dari begitu. Berarti kan lebih hebat saya kepakai gitu. Kepakai. Malah Yesus kagak kepakai. Yang punya nafsu begitu tidak hebat. Anda menyangkali ini kan berarti Anda mengatakan bahwa kelamin Yesus nggak kepakai, betul nggak? Di dalam keyakinan kita tidak pernah mengakui Yesus itu punya istri. Sudah. Nah, itu dari Kristen sendiri yang mengatakan. Ya. Makanya kata pendeta HTD, kelaminnya Yesus itu hanya sebagai aksesoris. Itu. Ya terserah, mau bilang apa terserah. Tapi intinya karena kau terlahir dari kelamin laki-laki, makanya kau harus pakai kelaminmu begitu. Kalau Yesus itu bukan dari kelamin, makanya dia tidak perlu yang begitu. Berarti gini aja Bang, kesimpulannya ya, ada yang Yesus bisa ya, saya nggak bisa. Terus ada yang saya bisa, Yesus nggak bisa. Kan kayak gitu aja. Oke, aku akui. Tapi yang kau bisa, rata-rata semua manusia bisa. Iya, lebih hebat manusia lainnya. Tapi yang Yesus bisa, tidak ada orang yang bisa. Begitu, paham? Ada juga yang tidak beristri, Bang. Ada. Ada juga yang tidak beristri, ada. Ya, yang dilakukan Yesus itu yang tidak bisa dilakukan manusia. Contoh, pernah kau menghidupkan yang mati? Tidak. Nggak pernah. Ya itu. Adakah manusia yang bisa? Ada yang bisa? Ada Elia. Makanya saya bilang, apa yang bisa kau lakukan dilakukan manusia tidak bisa dilakukan, yang bisa dilakukan Yesus tidak bisa dilakukan manusia. Jadi, ada. Kalau menghidupkan orang mati, Elia pernah. Manusia. Elia bisa menghidupkan orang mati. Elia bisa menghidupkan orang mati, Bang. Iya, itu kan nabi. Terus? Kalau Yesus itu kenapa Elia itu masih datang dari hawa nafsu? Kalau Yesus itu pernah nggak kamu tahu itu dari hasil perkawinan? Gini aja, kalaunya dari hasil perkawinan atau tidak, Yesus keluar lewat mana? Bukan itu yang saya tanya. Macet kan? Macet. Bang, saya keluar ibu saya. Kan kayak gitu. Yesus keluar dari mana? Itu kan karena dipakai saja, tapi hasil. Ya elah, Abang. Karena dipergunakan. Hasil dari apa? Kan gitu. Kayak gimana? Saya keluar dari ibu saya, ya saya akui gitu. Keluar dari ibu saya. Yesus dari mana? Begitu. Sekarang dari mana? Yesus itu lahir bukan karena suami istri berhubungan badan.
Ya sama, artinya Yesus lahir, saya juga lahir, Bang. Sama. Beda. Loh, kenapa beda? Yesus lahir, saya juga lahir. Ah, sama kan? Kan yang buat kau kan mamamu sama bapakmu. Kalau Yesus kan gak ada yang membuat. Dia hanya dipakai, Maria itu hanya dipakai untuk alatnya. Kalau di Kristen itu harus ada jalannya, ada buktinya, ada apanya. Kalau langsung nanti bim salah bim langsung ada Yesus, itu tidak masuk di akal gitu loh. Baik, gini, berarti Melkisedek dan Nabi Adam gak masuk akal juga gitu ya? Kan Adam kan dikasih tahu jalannya, dibentuk dulu debu tanah, baru dibentukkan. Jadi ada Terus jalannya. Melkisedek itu dibentuk dari mana? Nggak ada dikasih tahu. Kalau Melkisedek aku nggak tahu jujur. Kalau memang saya Oh, Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu dia. Lebih hebat itu. kalau itu saya belum paham. Tapi intinya jangan kau samakan Yesus manusia dituhankan. Jangan kau samakan manusia dengan dia gitu loh. Itu tidak. Iya, saya bukannya gini ya teman-teman. Saya bukannya mulut saya kasar, enggak. Saya memang harus berbahasa seperti itu agar kita ngerti gitu semuanya ya. Orang yang nggak ngerti, yang nggak paham akan bingung gara-gara narasimu. Tapi bagi saya, narasimu yang salah. Begitu. Bukan salah, Bang. Saya menarasikan Yesus dan saya itu sama. Sama-sama dilahirkan dari perempuan sama. Ya, terus sama-sama diciptakan, sama-sama punya mata, sama-sama punya kulit. Kalau Yesus itu menurut keyakinan orang Kristen, dia langsung dari surga dipakai Bapa untuk melalui Maria, dia turun ke bumi jadi manusia, kan begitu. Kalau kau manusia di muka bumi karena adalah hasil dari nafsu dari laki-laki dan perempuan, akhirnya lahir kau, kan gitu. Terus Melkisedek dengan Nabi Adam kayak gimana? Kalau Melkisedek apakah mereka lebih hebat daripada Yesus? Kan kayak kalau Yesus kan masih keluar dari perempuan. Ya, Nabi Adam enggak, Melkisedek enggak. Kayak gimana tuh? Kamu tahu nggak Adam itu bagaimana? Itu kan diceritakan di Alkitab. Itu dibentuk. Itu ada. Iya, Adam langsung dibentuk, kagak lewat keluar perempuan, kagak lewat dari perempuan, kan kayak gitu. Lebih hebat mana Nabi Adam dengan Yesus kalau kayak gitu? Beda lah, lebih hebat inilah kan dari kalau orang membentuk manusia saja bisa membentuk, bisa dilakukan manusia. Tapi ada nggak yang bisa yang seperti Yesus itu tanpa berhubungan suami istri bisa lahir dia? Ada, saya bilang Melkisedek, Bang. Tidak ada. Melkisedek itu tanpa berhubungan ya, dia tidak berbapa, tidak beribu, tiba-tiba nongol aja gitu. Dari tertulis di mana coba saya? Oh, di kitab Anda, masa abang kagak tahu? Itulah kelebihan orang Kristen itu. Kalau nggak paham, dia ngaku. Bukan seperti orang kalian itu sudah salah ngotot. Itulah bedanya. Enggak, masalahnya itu tertulis di kitab Anda sendiri, masa Anda nggak tahu gitu. Lalu Anda memberikan perbandingan dari saya yang mana perbandingan itu ditampol sendiri oleh kitab Anda. Mau macam mana? Makanya saya itu nggak malu kalaupun kamu lebih pintar dengan saya karena kau memang belajar di sana. Saya orang awam. Saya ngaku bukan seperti dirimu yang Bang, baik Bang, saya mau tampilkan sesuatu sama Abang dari kitab Abang ya. Nih. Ya, dalam kitab Ibrani 7 nomor 3 ya menyatakan bahwa Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu dan tidak bersilsilah. Hebat ini, Bang. Coba nanti saya pelajari karena kita lebih hebat dari Yesus. Melkisedek kagak lewat perempuan dia. Coba, makanya saya kasih tahu, saya bertanya dengan kamu, mungkin kamu lebih pintar. Gitu. Mungkin saya akui kamu lebih pintar. Tapi narasimu itu sering menyesatkan orang begitu. Narasimu sering menyesatkan kayak gimana? Bang, gini, masa saya membacakan contoh tadi ya, saya baca Ibrani 7 nomor 3, saya menyesatkan orang. Saya yang sesat atau kitab Anda yang nyesatin orang sih? Coba saya tanya.
Saya kalau tidak tahu, saya tidak berani mengambil ke pengakuan penjelasan yang ngotot padahal tidak paham. Paham nggak Bang, artinya? Bang, Nah, saya di sini tidak menafsirkan ya. Saya hanya membacakan Iya. Ibrani 7 nomor 3. Kata saya Iya. Melkisedek tidak berbapa, tidak beribu. Berarti Iya. kalaunya kita membuat perbandingan dengan Yesus lebih hebat Melkisedek karena Iya. Melkisedek tidak lewat perempuan. Sedangkan Yesus lewat perempuan gitu. Anggaplah itu kuakuin sudah. Jadi abang malah menuduh saya menyesatkan orang. Padahal saya cuma membaca gitu loh. Yang sesat ini saya atau kitab Anda yang saya baca gitu. Yang mana yang sesat, Bang? Dengar, sudah. Yang kamu sesatkan itu, kamu selalu menyamakan dirimu manusia dengan Yesus. Loh, Yesus kan juga manusia. Kayak gimana? Barang siapa yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia, maka dia bakal masuk neraka. Kamu ngerti ke artinya? Siapa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai, arti sebagai itu kamu Ya, mengerti? sebagai manusia. Betul nggak? Sebagai. Kamu artinya sebagai, kenapa ada bahasa sebagai? Ya sudah, gini, saya pun juga bisa berbahasa seperti itu. Barang siapa yang tidak mengakui Yusuf datang sebagai manusia. Kamu tidak datang sebagai manusia, memang Lah, sama, saya manusia juga, Bang. beda. Bukan kamu manusia. Mau macam mana coba? Dengar, kamu manusia, bukan sebagai manusia. Lah, saya manusia bukan sebagai manusia. Sakit kepala saya jadinya kayak gitu, kayak gimana? Bahasamu tidak. Bentar. Saya manusia, Bang. Saya manusia tapi bukan sebagai manusia. Maksudnya kayak gimana itu? Nggak ngerti saya, nggak ngerti. Makanya memang kelasmu belum nyampe ke sana gitu loh. Kayak gimana? Kalau kelas Anda nyampe ke sana, jelaskan. Anda manusia tapi bukan sebagai manusia. Maksudnya kayak gimana itu? Begini begitu. Yesus itu datang. Kalau bisa ku artikan lagi, Tuhan itu datang sebagai manusia. Loh, Tuhan datang sebagai manusia gitu. Ya, artinya Yesus itu ku ganti dengan bahasa Tuhan datang sebagai manusia. Itu berarti sama nggak Yesus dengan saya manusia? Tuhan, kalau seperti yang kamu bilang itu harusnya begini. Yesus datang manusia. Baru jelas. Berarti Yesus itu manusia. Iya, dia datang sebagai manusia. Sebagai ini kamu harus pahami juga, ngerti? Loh, Bang, saya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala datang sebagai manusia juga, sama. Kau manusia bukan sebagai manusia. Ya memang saya manusia, masa saya monyet? Sebagai manusia. Nggak ngerti saya loh, gitu. Gini, kalau kamu berbicara itu coba biar sportif lagi, bahasa ketawa-ketawanya itu jangan dibikin. Itu artinya Coba aneh lucu jadinya. Ketika saya samakan Yesus datang sebagai manusia, saya juga sebagai manusia. Abang kagak sepakat. Padahal sama gitu loh. Gini. Padahal sama dengan Yesus. Yesus datang lewat perempuan, saya pun lewat perempuan. Yesus punya kaki, saya punya. Yesus punya mata, saya punya. Yesus manusia, saya manusia. Di mana bedanya coba? Lucu. Memaksakan kesamaanmu seperti kamu nggak tahu bedanya. Di mana sih pemikiran kau nggak tahu bedanya? Di mana? Kamu hasil dari hubungan suami istri. Kamu hasil dari hubungan suami istri. Tapi dia bukan dari hasil hubungan dari suami istri. Paham? Baik. Ya itu beda. Ya kalau membanding kayak gitu dengan Melkisedek, lebih hebat Melkisedek, saya bilang, Bang. Itu terserah dirimu. Tapi kenapa kami mengakui Yesus itu Tuhan dari hasil pekerjaannya? Tanpa begini, Yusuf, tanpa kamu bilang kamu ustadz, kami tahu dari cara pakaianmu, cara kau berapa, kami tahu kau ustadz. Apakah harus kamu bilang saya ustadz baru kami tahu kamu dirimu ustadz? Kan enggak. Dari hasil keseharian orang itu bisa kita tahu dia itu siapa. Kenapa kita mengaku Yesus itu Tuhan? Dari hasil pekerjaannya, dari hasil kehidupannya sehari-hari yang kita baca di Alkitab. Sudah. Dari kehidupannya, baik. Karena tapi kan tadi kalau saya membanding saya dengan Yesus, ada Yesus yang tidak bisa seperti saya lakukan. Macam mana tuh? Ada kurangnya juga Tuhan, berarti kayak gitu ya? Begini. Cara berpikirmu itu begini. Sampai
Manapun kehebatan seseorang, pasti kamu selalu melihat sisi negatifnya. Sepositif apapun orang, pasti ada sisi negatifnya. Kamu akan selalu berpikiran negatif. Loh, gimana mau dibilang sempurna kalau kayak gitu, Bang? Ah, ngaco aja, Bang ini. Ah. Kalau kan sesuai definisi Anda di awal, yang namanya sempurna itu tidak dapat dikritik. Oke, Yesus ternyata dapat dikritik. Ada tidak sempurnanya dia. Berarti udah jelas di situ Tuhan itu maha sempurna, sedangkan Yesus tidak sempurna, berarti dia bukan Tuhan gitu. Udah. Begini, narasinya begini, apanya? Cara berpikir kamu begini, coba saya katakan begini. Yusuf bisa berjalan di atas air. Tapi orang bisa, kan rasanya kan hebat, misalnya. Rasanya kan hebat. Tapi Terus? orang bilang begini lagi, Yusuf berjalan di atas air, mana hebat karena nggak bisa berenang katanya. Terus? Tetap negatifnya ada, kira-kira begitulah cara pandangmu terhadap Yesus itu, begitu. Jadi gini, Bang. Jadi begini. Kalau bisa begini. Tapi kamu bilang alat kelaminnya kan nggak bisa pakai karena pikiran kamu negatifnya gitu loh. Gini, kan sesuai dengan definisi Anda, narasi Anda di awal. Sempurna itu tidak dapat dikritik. Ternyata saya masih dapat kekurangan dari Yesus. Begini. Ayo. Kenapa aku bilang masalah kesempurnaan? Sudah? Udah? Karena Islam mengklaim agama yang menyempurnakan. Sudah? Iya, saya Dari agama udah tahu tertentu. tadi narasi Abang kayak gitu. Saya udah tahu kenapa ada perbedaan pendapat, kenapa ada negatifnya kan kayak gitu. Ada perbedaan pendapat dari para ulama. Betul? Bukan bukan negatif. Terus? Kau paham? Yang saya bilang kan kalau cara pikirmu tentang Yesus itu dari negatifnya. Kalau yang saya lihat bukan dari kami, dari dari dalam itu sendiri enggak mungkin orang Islam sama orang Islam selalu berpikiran negatif. Tapi cara pandang mereka berbeda, kan gitu. Baik. Jadi Bang kayak gini, hal yang sama saya berlakukan kepada Yesus. Cara pandang saya berbeda gitu. Kan beres. Karena kamu tadi di dalam Kristen Day-nya kamu tadi di dalam Kristen tentang Yesus, mungkin saya terima. Artinya Bang kayak gini, ukuran sempurna itu bukan dari cara pandang, bukan berarti. Karena Yesus pun bisa saya memandang beda. Karena dirimu bukan dari dalam, pasti kamu perbedaan kamu dari negatif. Saya saya tahu, kan beda nggak dari cara pandangmu dengan yang begini-begini. Dari ulama ustadz ada yang mengatakan musik itu haram lah, ini haram lah, yang lain tidak lah. Mengatakan Natal ada yang satu haram, yang satu tidak lah, yang ini tidak lah. Itu berarti kan itu kan dari antara kalian juga, bukan dari kami. Oke, baik. Coba Abang kalau nanya kepada yang berbeda pendapat tentang musik tadi ya, tanyain sama yang A dan B yang berbeda pendapat tadi ya. Tanya yang A, siapa Tuhanmu? Ya, terus tanya yang B, siapa Tuhanmu? Pasti jawaban mereka sama. Pasti jawabannya dua-duanya Allah gitu. Tanya yang A pula, siapa nabimu? Terus tanya yang B, siapa nabimu? Pasti A dan B jawabnya sama. Siapa nabimu? Mereka dua-duanya jawab Nabi Muhammad. Tapi kalau kita tanya musik, yang A apakah musik haram? Haram. Yang B apakah musik bisa boleh? Boleh. Kan kayak gitu. Bentar, saya bawa ke narasi Anda. Ke narasi Anda saya bawa dari perbedaan pendapat ulama. Bentar, biar Anda paham dengan sempurna itu kayak gimana ya. Nggak, dengar. Aku mau jemput anakku nelpon ini. Iya, oke dah. Tidak lebih Ya, penting nanti. ini sih. Anakku sudah pulang kerja, lagi di telepon ini, aku mau jemput. Oke, terima kasih. Oke.